kebahagiaan hidup seorang mukmin itu tidak lain bukanlah karena apa yang dia miliki, bukan karena mobil, bukan karena harta, suami, istri, harta, anak, atau apapun itu bentuknya materi. Karena toh juga biasanya seorang yang katakanlah membeli kendaraan yang bagus ya, paling lama dalam sebuah penelitian pun nggak lebih dari 1 minggu ya. Maka sering-sering kita mendengar kata-kata atau kalimat Alhamdulillah binikmatil iman wa Islam. Maka itu kenikmatan atau kedamaian atau kebahagiaan sejati yang dirasakan oleh seorang mukmin. Dan Allah sendiri yang subhanallah memberikan kepada kita kenikmatan tersebut yang dalam surat Al-Fat Allah sampaikan itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junus samawati wal ardi kana Allahu aliman hakima. Jadi Allah lah yang menurunkan kebahagiaan atau ketenangan di hati hamba-hambanya, terutama orang-orang beriman. Maka teman sekalian, di saat seperti sekarang ini ya, ketenangan-ketenangan seperti itulah yang mungkin agak sedikit langka ya, apalagi orang-orang yang terlalu over menggunakan panca inderanya untuk menyerap semua informasi yang ada di sekitarnya, khususnya berkaitan dengan wabah ini. Kita bukan tidak mau tahu, tapi kita juga perlu membatasi hal-hal yang sifatnya tidak penting untuk panca indera kita, untuk kita lihat, kita dengar, kita rasakan, karena itu akan mempengaruhi fisiologis kita. Contoh mungkin pernah lihat teman-teman orang yang sedang berjalan mungkin tiba-tiba dia terjerembab, jatuh, mati seperti itu. Yaitu paling tidak atau secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi fisiologis kita. Karena kalau kita lihat manusia itu sebenarnya makhluk yang sangat-sangat seimbang ya. Jadi dia ada bahagia, ada sedih ya, ada marah, ada suka ya, ada cemburu, ada cinta, seperti itulah. Maka semakin kita mentadaburi ayat-ayat Allah di segenap penjuru langit dan pada diri kita sendiri, kita akan semakin merasa bahwa sebenarnya urusan kesehatan khususnya yang mungkin akan kita bahas hari ini adalah hal yang sebenarnya simpel sebenarnya ya. Kata kuncinya adalah bagaimana kita menjaga panca indera kita. Bagaimana kita menjaga karena begini, ada 3 organ penting yang teman-teman perlu ketahui yang mereka ini memegang peranan yang akhirnya menyebabkan perubahan baik atau tidak baik pada fisiologis atau metabolisme tubuh kita. Yang pertama otak ya, atau kepala kita ini. Kemudian yang kedua di leher kita itu ada satu organ namanya timus ya, dan satu lagi jantung ya, yang kita sebut atau orang-orang barat sebut dengan kolbu ya. Maka 3 organ tadi, siapa yang paling menentukan atau bukan siapa yang menjadi reseptornya atau parabolanya? Parabolanya kepala ya, atau otak. Jadi di otak atau di kepala kita ini ada sam wal absor ya, ada pendengaran dan penglihatan. Ya, pendengaran penglihatan inilah nanti akan mempengaruhi fisiologis tubuh kita ya. Semakin banyak hal positif yang didengar dari pendengaran dia, maka akan semakin baguslah 2 organ tadi dan seluruh tubuh secara umum. Semakin banyak hal-hal positif yang dia lihat, absor ya, basor atau dia lihat seperti itu, maka akan semakin baik juga organ tubuhnya. Maka di era-era seperti sekarang atau di saat wabah seperti ini, ya kita perlu tahu sedikit banyak tentang berita, tapi yang perlu kita jauh lebih butuhkan adalah bagaimana organ-organ tadi mendapatkan ketenangan. Ya, organ-organ tadi ya, baik yang ada di kepala kita ya, berupa reseptor hormon tadi, ataupun di timus kita, ataupun di jantung kita mendapatkan suplai asupan yang baik. Ya. Nah itu yang harus, mungkin pesan saya pertama itu kepada teman-teman sekalian, supaya apa? Supaya kita nggak terlalu terus-menerus berada dalam kesedihan, kecemasan. Ingat ya, yang namanya orang berpuasa pasti ada maghribnya, gitulah. Yang namanya orang berpuasa pasti ada maghribnya. Maksudnya apa? Yang namanya orang berpuasa, yang dia lakukan puasa sejak sahur itu pasti ada berbuka puasanya, gitulah.
pasti ada berbuka, tenang aja lah gitu. Demikian juga dengan satu ujian atau musibah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semua ujian atau musibah yang Allah berikan itu pasti ada batasnya. Karena kita bukan nabi, kita bukan rasul. Beda karakter atau beda ujian yang Allah berikan kepada hamba-hamba terpilihnya, yaitu nabi dan rasul tadi, dibandingkan dengan kita manusia biasa. Ya, jadi pasti ada batasnya dan pasti ada akhirnya. Ya. Nah, inilah yang mungkin kita perlu pahami di era seperti sekarang. Ya. Apa fungsi dan peran itu semua tidak lain tidak bukan akan menjaga keseimbangan dalam tubuh kita. Sebab apa? Kecemasan, ketakutan, kebencian, kemarahan, dan segala macam emosi-emosi yang buruk lainnya itu pada akhirnya akan menyebabkan perubahan metabolisme, bahkan perubahan pada keseimbangan elektron pada tubuh kita sebagai manusia. Maka kalau sudah tidak seimbang elektron-elektron tadi, terciptalah atau terbentuklah radikal bebas yang berlimpah di badan, maka imunitasnya pasti akan turun. Maka pesan pertama saya kepada teman-teman semua di saat seperti wabah saat ini, yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Perbanyak ya. Tadi pagi juga sempat saya share di Instagram juga tentang 10 pilihan menjadi orang yang paling baik atau orang yang paling bermanfaat. Ya, ada yang mungkin orang yang memberi makan, memberi salam, baik pada keluarganya, ya, baik akhlaknya. Kita mau pilih yang mana? Jadi tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan kita di era seperti sekarang. Ya, mungkin kalau sekarang nggak bisa kerja, maka di rumah coba usahakan atau paksakan untuk lebih banyak lagi sholat-sholat sunnah seperti itu. Atau mungkin menaikkan dosis membaca Qur'annya. Salah satunya itu. Ya, supaya apa? Supaya hati kita itu tenang, karena iman yang baik, hati yang baik, jiwa yang baik, pikiran yang baik pasti akan memberikan ketenangan. Ya, jadi iman yang baik, hati yang baik, jiwa yang baik, pikiran yang baik pasti akan memberikan ketenangan. Ya, semakin tenang diri kita, semakin mudah kita mengerjakan banyak hal. Ya, seperti itu. Maka ada sebuah kisah ya di zaman sahabat, ada seorang sahabat bernama Abdullah. Dia bilang begini. Suatu hari ada orang memberikan kabar kepada Abdullah tadi. Dia mengatakan begini. Wahai Abdullah, anakmu mati, dia bilang. Dia lagi makan, si Abdullah lagi makan, lalu katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dia bilang. Lalu habis dia menyebutkan kalimat istirja tadi, dia makan lagi. Ya. Lalu orang yang bertanya tadi atau menyampaikan kabar tadi agak sedikit mungkin ya gerutu gitu lah kan. Dia bilang, ini anakmu nih mati dibunuh orang, kenapa ente diam-diam aja dan anteng-anteng aja gitu kan. Terus akhirnya dia tetap diam, sampai akhirnya si Abdullah mengatakan, ketahuilah ya, bahwa kami adalah kaum ya yang meyakini suatu takdir itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Kata Abdullah, anakku mati sudah takdir dan ketetapan dari Allah pada waktu sekian, hari apa gitu dia mati. Dan apa yang aku hadapi sekarang, ya makanan ini adalah bentuk dari takdir yang aku selesaikan, kata dia. Selesai aku menghabiskan makanan ini, maka aku akan mengurusi jenazah anakku, kata dia. Seperti itu. Ya, ini salah satu bentuk ya ketenangan. Ya, jadi seorang mukmin itu ya kalau dia betul-betul menjaga keimanannya dan adabnya dan hubungannya dengan Allah, pasti dia akan tenang ya, pasti dia akan tenang ya. Demikian juga sebaliknya ya, di era seperti sekarang ini mungkin salah satu yang kita perlu pikirkan, yakinlah bahwa ini adalah bentuk caranya Allah untuk memfilter siapa-siapa hamba-hambanya yang was-was terus-menerus, yang tenang, ya, yang tetap yakin dengan kehendak Allah, seperti itulah. Seperti itu. Nah, lalu itu salah satu poin penting atau mungkin poin utamanya kita hari ini untuk kita sikapi ya. Jadi kalau saya pribadi ya meyakini bahwa ini pasti akan ada akhirnya. Ini Pak.